Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh saudara Sunyono. Marilah kita bersama-sama membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 4. Ya, sebelum kita belajar saya mau cek dulu kehadiran semua. Asya, Hadir Pak. Davi, Hadir Pak. Esni, Hadir Pak. Ferni, Hadir Pak. Bebila, Hadir Pak. Kapitri, Hadir Pak. Fatma, Hadir Pak. Tarian, Hadir Pak. Mirna, Hadir Pak. Nur Mardatila, Hadir Pak. Nur Hasana, Hadir Pak. Rizal, Safarudin, Hadir Pak. Sugiono, Hadir Pak. Sherly, Hadir Pak. Sadaria, Hadir Pak. Sapita, Uswatun Hasana, Hadir Pak. Paldingsi, Hadir Pak. Ode Amalia, Hadir Pak. Ode Elisa Putri, Hadir Pak. Widiawati, Hadir Pak. Onggoy, Gardi Saputra, Hadir Pak. Ratna. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Baiklah, sebelum kita melanjut pada materi, saya menyampaikan beberapa hal tentang materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Ya, tentu kamu sebagai pelajar itu harus merasa antusias dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Karena ketika kita belajar itu ada satu hal yang kita harus harapkan, yaitu mendapatkan ilmu. Yaitu harapan kamu ya ketika kamu sudah menyelesaikan studi di sekolah SMA Negeri 3 Harapan Dewa itu, yaitu selain mendapatkan ilmu dan mendapatkan ijazah yang kamu harus peroleh, itu kamu menjadi harapan orang tua dan keluarga kamu dari bangsa dan negara. Kemudian, ya, siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Hadir Pak. Ya, materi apa itu? Tentang sejarah. Ya, bisa dijelaskan tentang apa pengertian novel sejarah? Novel sejarah merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau. Ya, bagus sekali. Kemudian siapa lagi? Ya, silakan berdiri. Saya akan menjelaskan definisi dari novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang kejadian masa lampau yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarah, bisa bersifat naratif dan deskriptif. Terima kasih. Ya, novel sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menjelaskan ya atau menceritakan tentang fakta cerita masa lalu ya, tentang asal muasal suatu kejadian baik secara nyata dan bersifat naratif dan bersifat deskriptif. Masih ada lagi yang lain
mendefinisikan tentang pengertian novel sejarah. Ya, kalau ya begitu Anda sudah mendefinisikan tentang pengertian novel sejarah. Baiklah, perhatikan ya. Saya akan menampilkan tentang materi tentang novel sejarah. Ya, nanti perhatikan di layar besar. Ya, nanti kau lihat di situ ya, ada materi tentang teks sejarah ya. Ya, novel sejarah ya. Jadi berbeda dengan novel dan novel sejarah ya. Ya, kalau novel sejarah itu adalah berbicara tentang cerita fakta masa lalu ya. Sedangkan novel, kalau bicara novel itu cerita rekaan ya. Ya, dia bersifat fiktif, ya tidak nyata ya. Kalau bicara sejarah, dia sifatnya fakta dan nyata yang menceritakan kehidupan masa lalu. Kenapa penting kita mempelajari sejarah? Ya, untuk mengingat ya kejadian yang masa lalu yang pernah dilakukan atau dilakoni oleh kita punya para pahlawan bangsa ya. Jadi begitu mereka gigih memperjuangkan bangsa ini sehingga merdeka, kemudian mereka membangun seperti lebih khusus itu kita mempelajari novel sejarah tentang Borobudur, bagaimana mereka mulai membangunnya seperti apa. Ya, jadi kita mengenang dan mengetahui ya, penting sekali ya untuk dijadikan sebagai sebuah inspirasi. Ya, karena dalam novel sejarah itu ada nilai-nilai yang harus diambil. Ya, ada nilai sosialnya, ada nilai moralnya, ada nilai estetiknya, ada nilai budayanya. Ya, jadi ketika kita membaca sejarah, jadi kita merasa terinspirasi. Oh, kita punya perjuangan, kita punya leluhur itu seperti ini, menata, mempertahankan bangsa itu seperti ini. Ya, jangan hanya kita beranggapan bahwa oh sekarang itu ya bangsa ini tidak ada yang perjuangkan ya, tidak ada yang membela negara ini ya. Ya. Sebelum merdeka itu ya kita punya para pahlawan, kita punya orang tua leluhur itu memperjuangkan bangsa ini sehingga seperti ini ya. Kita bisa meraih sebuah kemerdekaan. Makanya penting untuk mengenal tentang peristiwa sejarah. Ya. Baik, di situ kamu lihat di situ teks cerita sejarah ya. Ya, teks cerita sejarah. Ya, perhatikan situ ya. Ya, di sini saya tampilkan ya, ada petunjuk belajar ya. Bisa diperhatikan itu dibaca. Ya, dari itu ada poin 1, 2 sampai 3 ya. Ya. Nanti kamu ikuti ya. Ya, membaca seterusnya. Kemudian yang terlebih penting di sini adalah tujuan pembelajaran yang kita harus capai ya. Ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, ini tujuan pembelajaran yang kita harus capai ya. Ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ya, itu pertama ya. Itu peserta didik dapat menentukan struktur teks cerita sejarah setelah membaca teks cerita sejarah Borobudur ya. Kemudian yang kedua,
peserta didik dapat menentukan nilai-nilai cerita sejarah ya setelah membaca teks cerita sejarah Borobudur. Kemudian ketiga, peserta didik dapat menuliskan nilai-nilai sejarah setelah membaca teks cerita sejarah Borobudur. Ya, jadi teks cerita sejarah di Borobudur itu di buku panduan sudah ada semua, toh? Ya sudah ada. Selanjutnya kamu akan lanjut pada ya pengertian novel sejarah yang barusan kamu sampaikan tadi ya. Ya ini ya yang kamu jelaskan tadi, ada beberapa siswa yang menyampaikan bahwa ya novel sejarah, novel yang di dalamnya menjelaskan ya dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau bersifat deskriptif. Ya, ini ya, dia tanda kutip pelajari novel sejarah itu adalah bicara fakta ya, fakta masa lalu. Ya, ya ini dia bisa bersifat naratif atau bisa bersifat deskriptif. Ya, bersifat naratif itu adalah ceritanya itu ada alur ceritanya ya. Kalau bersifat naratif ada penokohannya, kemudian ada alur cerita, ada sudut pandangnya, ya, kemudian ada latarnya. Ya, itu penceritaan cerita sejarah bersifat naratif. Kalau dia bersifat deskriptif, pemaparan objek itu dengan sejelas-jelasnya. Seakan-akan pembaca itu setelah membaca cerita teks sejarah itu dia bisa merasakan, melihat, bisa merasakan, menikmati tentang objek yang dibaca itu. Ya, itu secara deskriptif. Penggambaran cerita itu secara deskriptif itu seorang menjelaskan objek itu dengan sejelas-jelasnya. Jadi ketika kita membaca cerita teks sejarah itu seakan-akan kita merasakan atau kita berada di dalam tempat itu. Itu penggambaran secara deskriptif. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Kemudian lanjut. Ya, lanjut di situ mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah ya. Ya, di situ ya perhatikan perhatikan ya. Di situ ada berapa poin ya. Ya, fokus, ada strukturnya. Ya. Jadi ya bicara mengidentifikasi itu sama dengan mempilah ya atau membagi-bagi. Ya, dalam teks struktur sejarah itu ada bagian-bagiannya. Ya, ini mengidentifikasi strukturnya atau bagian yang paling terkecil ya dalam teks cerita sejarah ya. Ya, jadi ya setelah diidentifikasi ya ini secara umumnya ini ya. Pertama, pengenalan situasi cerita ya atau exposition orientasi. Ya, ini dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting ceritanya, waktu, tempat, ya peristiwa. Ya, selain itu orientasi juga dapat disajikan dengan memperkenalkan para tokoh. Ya, jadi ini pengenalan situasi ini bagian mukadimah atau pembuka cerita ya. Ya, bagian pembuka atau mukadimah sebuah cerita. Ya. Bisa disimak ya? Bisa. Bisa. Ya. Kemudian lanjut untuk ya berikutnya, kemudian pengungkapan peristiwa ya. Ya, dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Ya, ini pengungkapan peristiwa ini ya mulai ada masalah yang diceritakan ya. Kemudian yang kedua, ya menuju konflik. Ya, ini menuju konflik itu biasanya ada pertikaian antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ya, kalau pada novel itu ada namanya tokoh antagonis
Ya, kemudian ada tokoh protagonis, ada tokoh pritagonis. Ya, di sini mereka sudah mulai ada masalah atau konflik. Ya, dalam puncak. Kalau pada novel sejarah, ya berbeda ya. Ya, hanya di situ kamu akan melihat ya di bagian mana ya puncak atau penceritaan dalam sejarah tersebut yang menceritakan tentang apa. Kemudian yang bagian D di sini adalah puncak konfliknya. Ya, di sini kalau pada novel itu namanya klimaks, ya paling ujung masalahnya. Ya, di sini puncak konflik ini, bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Ya, inilah bagian cerita yang paling besar mendebarkan. Ya, ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya, maka dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Ya, lanjut. Ya, penyelesaian. Jadi ketika ada masalah ya, ketika ada masalah pasti selalu ada penyelesaian. Ya, ada atau namanya resolusi atau evaluasi. Jadi baik itu penceritaan novel, cerita sejarah maupun novel, ya sebuah pertikaian atau sebuah permasalahan pasti ditemukan ada solusi. Ya, itu dikenal dengan evaluasi atau resolusi. Ya, sebagian akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian sebagai akhir, ya sebagai akhir cerita pada bagian ini. Selanjutnya di situ ada koda. Ya, bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup ya. Ya, ini bagian struktur bagian terakhir koda ya. Jadi Anda memberikan sebuah komentar ya. Dia fungsinya sebagai penutup. Ya. Pada umumnya koda ini dalam sebuah teks sejarah ya, kadang dia mengandung koda atau bagian penutup atau kesimpulan bagian akhir, kadang tidak ya. Tidak semua teks sejarah itu memiliki koda. Iya. Tidak semua novel sejarah itu memiliki koda atau dikenal sebagai kesimpulan. Ya, selanjutnya ya kamu akan kamu sudah menyaksikan untuk menyimak tentang struktur teks sejarah. Selanjutnya ya saya akan menampilkan nilai-nilai ya. Ya, nilai-nilai dalam mempelajari teks novel sejarah itu ya ada nilai-nilai yang harus diperhatikan ya. Ya. Karena ketika kita membaca sebuah novel atau teks sejarah, ada nilai yang harus bisa kita ambil atau dijadikan sebuah inspirasi ya. Ya, pertama nilai ya budaya ya. Ya, nilai budaya itu kalau kita artikan ini kebiasaan ya. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada suatu tempat ya, atau pada lokasi atau pada suatu daerah tertentu ya. Apakah dia ini memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat atau peradabannya ya, seperti apa. Kemudian ketika membaca teks sejarah ada nilai moral yang harus diperhatikan ya. Ya. Nilai moral itu nilai yang mengandung tentang sikap ya. Misalnya ketika kita membaca teks sejarah itu kita di dalamnya itu ada petuah atau ada petunjuk ya yang menjelaskan untuk kita jadikan sebuah inspirasi. Ya. Kemudian nilai agama. Ya, nilai agama itu nilai yang menjelaskan tentang pada nilai agama ya. Misalnya dalam sebuah cerita itu apakah dia agama Kristen, apakah dia agama Islam, apakah dia agama Hindu dan agama Buddha. Tidak menuntut ya. Jadi tergantung penceritaan itu. Kemudian yang ke poin berikutnya itu nilai sosial. Ya, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan atau dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ya, nilai sosial.
Itu penting untuk kita perhatikan ya. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah nilai estetik ya. Kalau nilai estetik itu sama dengan nilai keindahan ya. Ya, menciptakan sesuatu itu harus mempunyai nilai keindahan. Supaya kenapa ada nilai estetik? Ya, supaya orang itu tertarik ya. Ya, tertarik dengan apa yang kita buat. Baik itu berupa fisik misalnya bangunan ataupun karya, tulisan ya. Ya, supaya orang itu merasa tertarik, ingin melihat dan mencontoh ya pada apa yang kita tuliskan ya. Ya, selanjutnya ya gabasan dulu. Ya, lanjut. Ya, di sini ya perhatikan teks cerita sejarah berikut ya. Ya, di sini kamu akan membaca ya. Kemudian kamu akan menganalisis struktur-struktur teks cerita sejarah Borobudur, mulai dari strukturnya, kemudian nilai-nilainya ya. Tapi sebelum itu saya akan membagikan sebuah LKPD yang saya susun ya, lengkap dengan materinya, materi ajarnya di dalam ya, sambil kamu padukan dengan buku referensi yang telah saya bagikan. Kemudian ya kamu ya padukan dengan materi yang saya bagikan ya. Olehnya itu sebelum saya bagikan LKPD ya, kamu harus saya bagi kelompok dulu ya. Ya, bagi kelompok ya sesuai dengan kelompok yang saya tunjuk ya. Silakan menyesuaikan ya. Silakan menyesuaikan kelompoknya ya. Dia harus heterogen dan seimbang ya. Ya, yang laki-laki berapa orang, yang perempuan berapa orang. Ya, oke. Ya, saya sudah lihat kelompoknya. Jadi saya sepakat saja kelompok yang paling ujung itu adalah kelompok A ya. Sepakat ya? Ya, kalau ini B. ya, kelompok D ya. Ini C. Ya. Jadi ya, kelompok A, B, C, dan D ya. Jadi sebelum mengerjakan tugas atau masalah yang saya sajikan itu ya, terlebih dahulu saya bagikan media ajar. Ya, ini kelompok D ya. Perhatikan situ. Langsung sesuaikan dengan buku referensi yang saya bagikan ya. Ya, kemudian yang kelompok C ya, simpan di tengah ya. Lihat ini. Ya, lanjut ini. Ya, sambil melihat LKPD-nya atau bahan ajarnya, ya saya akan menayangkan video pembelajaran tentang teks sejarah ya. Ya, sambil kamu memperhatikan materi yang saya bagikan, kamu juga saya akan menayangkan ya. Ya, media pembelajaran ya. Ya, itu sebagai tambahan panduan referensi ya, untuk pengetahuan kamu apa yang saya jelaskan tadi dengan media pembelajaran yang saya tayangkan ya. Ya, perhatikan ya. Ya, sambil menyaksikan tayangan pembelajaran itu, ya kamu membaca ya, melihat ya.
pendidikan itu. Saya tidak akan mau tayangkan sampai selesai ya. Ambil garis besar saja. Ya, ini sejarah. Ya, silakan dilihat dulu nanti saya. Ya, tadi saya tidak menjelaskan tentang ciri ya. Ya, ambil. Ya, tadi di struktur saya sudah bahas ya. Ya, Anda sudah di buku panduan kamu sudah ada, di buku yang saya bagikan dari KPD sudah ada. Ya, sekarang perhatikan di teks cerita sejarah yang saya bagikan tentang Borobudur ya. Ya, perhatikan situ nanti saya bayangkan. Jadi ada 3 yang harus dikerjakan ya. Ya, pertama menentukan struktur teks cerita sejarah Borobudur. Kemudian yang kedua menentukan nilai-nilai teks cerita sejarah Borobudur. Kemudian poin ketiga menuliskan ya. Ya, silakan dirundingkan semua kelompoknya. Ya, ya silakan ya penyamping saja lah. Jangan ya.
Ya, menyesuaikan saja dengan itu. Jangan. Ya, saya beri waktu ya. Ya, 30 menit untuk mengerjakan itu ya. Ya. Jadi masing-masing siswa mengerjakan, kemudian tugasnya itu ada tugas individu dan tugas kelompok ya. Ya, silakan dibaca. Ya, nanti sebentar selesai. Ya, bisa persentase atau tanya jawab. Tanya jawab masing-masing kelompok ya. Ya. Ya, tuliskan nama kelompoknya ini sebuah lembaran pekerjaannya. Jelas masalahnya ya? Ya, tiga kan? Menentukan struktur teks cerita sejarah Borobudur. Ya, kemudian menentukan nilainya. Ya, teks cerita sejarah Borobudur, kemudian terakhir menuliskan nilai-nilainya ya, menuliskan nilai-nilainya. Ya. Silakan dibaca teks cerita sejarah Borobudur. Kemudian setelah selesai nanti sebentar langsung ya mempresentasikan ya di masing-masing kelompok ya, baik itu struktur maupun nilainya ya. Kemudian ketika membaca cuplikannya jangan terlalu banyak cuplikannya ya. Ya, cukup dibaca pada paragraf ke-1 atau kedua, baca 2 kalimat ya. Ya. Ya, kalau tidak salah itu 17 paragraf ya. Ya, 17 paragraf. Apa? Ya, bisa pakai kertas ya. Ya, semua peserta itu menuliskan strukturnya. Ya. Ya, nanti persentase dibuktikan dengan cuplikannya. Nah, ya, kemudian cuplikan itu pada struktur masing-masing kelompok. Tapi semua siswa harus mengerjakan tentang menentukan struktur, kemudian menentukan nilai. Ya.
saling kolaborasi ya. Ya, kurang lebih 10 menit lagi ya. Ya. Makanya yang kelompok yang sudah selesai bisa presentasikan ya. Ya, presentasikan. Nanti kelompok yang lain bisa menanyakan ya tentang struktur teks cerita sejarah Borobudur ya. Hanya menulis ya, tulis strukturnya, kemudian tentukan paragrafnya, itu tulis paragraf berapa ya, 1 atau 2 atau 3 ya, pada saat presentasi ya nanti dibacakan ya bahwa bukti cuplikan paragraf 1 atau kedua itu sebagai orientasi atau pembuka dalam teks sejarah ya. Struktur sudah. Ya, sebentar.
menjelaskan strukturnya? Tidak ada. Ya, yang kelompok yang sudah menyelesaikan mengidentifikasi strukturnya bisa presentasikan ya. Ya, mau 2 struktur atau mau 3 nanti dilengkapi dengan kelompok lain ya. Ya, bisa saling kolaborasi ya, hal-hal yang tidak dipahami bagian mana tentang struktur teks cerita sejarah Borobudur. Ya. Nanti kalau ada yang menjelaskan dari kelompok, nanti kelompok lain itu harus menyimak dan mendengarkan ya tentang penjelasan dari kelompok temannya. Ada dari kelompok mana? Ya, kelompok A. Ya, silakan, saya persilakan kelompok A untuk presentasikan materi atau masalah yang ditemukan tentang struktur teks cerita sejarah Borobudur ya. Ya, silakan berdiri dibacakan ya. Kelompok lain ya dengarkan dan menyimak ya apa yang disampaikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galis Putra, saya dari kelompok A. Hari ini kami akan mempresentasikan novel sejarah tentang Candi Borobudur, bagian orientasi dan pengungkapan peristiwa. Di bagian kutipan itu dibangun pada masa Raja Sarmaratungga dari Wangsa Selendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral agung di Eropa. Kemudian di bagian keterangannya berisi peninggalan agama Buddha yang diceritakan pada masa Raja Sarmaratungga dan Unas Candi Borobudur. Kemudian bagian struktur pengungkapan peristiwa sejarah pertentangan abad ke-9 hingga awal abad ke-11 Candi Borobudur menjadi kecil. Sejarah umat Buddha dari Cina, India, Tibet, dan Kamboja Candi. Pada bagian ini awal diceritakan karakteristik dari Candi Borobudur bagian proses pembuatan candi. Itulah yang kami presentasikan dari kelompok A. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya simak kelompok A itu dia bacakan tentang pengenalan atau pengenalan atau orientasi, kemudian dengan pengungkapan peristiwa ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya, tadi telah dibacakan tentang bukti cuplikannya pada teks cerita Borobudur ya. Mungkin ada yang tanyakan dari kelompok lain tentang yang disampaikan tadi. Saya persilakan dan kelompok lain dengan memperkenalkan nama, suaranya harus jelas ya. Ya, asal berburu-buru ya. Ya, silakan Sumiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiono, saya berasal dari kelompok C. Ingin bertanya kepada pemateri kayak seperti yang kita ketahui bersama bahwa struktur novel sejarah terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yaitu orientasi dan pengungkapan peristiwa.
Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan orientasi dan pengungkapan peristiwa dan sertakan dengan cuplikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa ditanggapi kelompok A tentang apa yang ditanyakan oleh kelompok C mengenai ya pengertiannya ya. Kemudian dihubungkan dengan kutipan teks cerita sejarah ya. Di bagian mana ya dibacakan paragrafnya, di bagian mana pembuktian cuplikan orientasi, kemudian membuktikan cuplikan pengungkapan peristiwa ya. Mungkin langsung ditanggapi oleh kelompok B A ya dengan suara yang jelas nyaring ya, supaya bisa didengarkan oleh temanmu ya. Ya, saya persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C, yaitu orientasi. Orientasi yaitu pengarah menceritakan setting baik waktu, tempat maupun peristiwa. Adapun cuplikannya yaitu Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada tahun masa Raja Semaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral agung di Eropa. Candi Borobudur memiliki luas 123 dengan 504 patung Buddha, 72 stupa terawang dan 1 stupa induk. Bentuk candi berarsitektur Gupta yang mencerminkan pengaruh India. Setelah berkunjung di sini, Anda akan memahami mengapa Borobudur memiliki daya tarik bagi pengunjung dan merupakan ikon warisan budaya Indonesia. Adapun pengertian dari pengungkapan peristiwa yaitu disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah seperti pertentangan dan kesukaran bagi para tokohnya. Adapun cuplikannya yaitu sebagai berikut. Lembaga internasional dari PBB yaitu UNESCO mengakui sekaligus memuji Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Di candi ini ada 2.672 panel. Reliefnya yang apabila disusun belajar panjangnya mencapai 6 km. Ansambel reliefnya merupakan yang paling lengkap di dunia dan tak tertandingi nilainya. Seninya seperti setiap adegannya adalah mahakaya yang utuh. Sejak pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat berziarah menjadi tempat berziarah umat Buddha, Cina, India, Tibet dan Kamboja. Candi Borobudur menjadi salah satu jejak sejarah yang paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Kemegahan keagungan arsitektur Candi Borobudur merupakan harta karun dunia yang mengagumkan dan tak ternilai harganya. Demikian dari saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana penanya tadi dia menguraikan menanyakan tentang orientasi dan pengungkapan peristiwa. Ya, setelah dibacakan tadi dengan cuplikannya, ya bagaimana kelompok C? Ya, atau semuanya seperti apa yang dibacakan oleh kelompok A tadi? Sudah jelas? Ya. Ya, ini saya sampaikan ya. Ketika membacakan cuplikan tidak usah semuanya ya. Cukup dibaca paragraf paragraf 1 atau kedua cuplikannya ya. Baca dari satu kalimat langsung kalimat yang lain ya. Ya. Karena waktu kita ya
ya paling setengah jam lagi. Ya. Selanjutnya, ya itu baru 2 struktur. Ya, kemudian struktur yang lain ada kelompok yang bisa presentasikan lagi. Ya. Ya, tadi orientasi dan pengungkapan peristiwa. Kemudian yang berikutnya mungkin ada yang presentasi tentang ya, 2 menuju konflik atau puncak konflik. Ya, saya persilakan ya kelompok yang lain kalau ada yang ya bisa membacakan. Ya, dengan memanfaatkan waktu yang ada ya. Ya, saya berikan kesempatan, silakan. Ya, silakan berdiri. Atau yang lain, yang siap yang lain. Ya, silakan berdiri. Dari kelompok C ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nyaring suaranya yang besar ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ratna. Saya dari kelompok C akan menjelaskan materi tentang novel sejarah, nilai dalam novel sejarah. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Nilai-nilai budaya yang cuplikannya itu terdapat di paragraf keempat. B. Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai agama atau yang cuplikannya itu terdapat di paragraf ke-16. C. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dan dalam masyarakat. Nilai sosial yang cuplikannya itu terdapat di paragraf ke-13. D. Nilai estetik adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur bangunan cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Nilai moral yang cuplikannya itu terdapat di paragraf ke-5. Ya, itulah yang penyajian dari kelompok C ya. Kelompok C itu menyajikan tentang nilai-nilai ya. Ya. Ya, jadi dibacakan cuplikan-cuplikannya tadi. Ya, mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh kelompok C tentang nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Ya, silakan ditanyakan kelompok lain ya. Ya, dengan memanfaatkan waktu ya. Ya. Nanti dibacakan cuplikannya 1 kalimat saja paragrafnya ya, tidak paragraf berikutnya. Ya, saya persilakan kelompok D ya atau kelompok B untuk menanggapi tentang nilai-nilai ya. Ya. Ya, saudara silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok B, pertanyaan saya itu Kasih keluar suaranya jangan. apa saja nilai negatif dalam cuplikan novel Candi Borobudur tersebut? Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ditanyakan itu tentang nilai negatifnya. Ya, sementara yang dibacakan itu ya nilai-nilai yang positif ya, nilai-nilai yang bagus. Ya. Jadi yang ditanyakan itu apakah dalam cerita teks sejarah itu mengandung nilai negatif ya, dapat di dalamnya. Ya. Ya, mungkin bisa dari kelompok lain untuk membantu menjawab.
Ya, kurang lebih 10 menit lagi ya. Ya, yang pertanyaannya tadi tentang nilai negatif yang terkandung dalam teks cerita Borobudur. Ya, silakan diberikan. Walaupun tidak ada, ya menjawab tidak ada. Ya, dari penyajian itu, ya kalau bicara nilai negatif itu berarti nilai yang tidak menguntungkan, ya. Iya. Nilai yang tidak bagus dalam penceritaan itu. Apakah dia menceritakan tentang yang lain atau tentang apa? Yang jelas negatif itu diartikan atau didefinisikan nilai yang kurang menguntungkan, ya. Ya, langsung diberikan sangkaan kalau ya. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya yang diberikan kepada saya tentang nilai-nilai pembahasan dalam teks novel sejarah, ya. Secara tidak langsung yang terdapat dalam teks sejarah ini hanya terdapat nilai-nilai positif. Untuk nilai-nilai negatifnya belum ditemukan atau tidak ditemukan. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa ditambahkan ini siapa namanya? Ya, silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Ya, ada tambahan untuk menjawab tentang pertanyaan dari kelompok B. Ya, mengenai nilai negatif dalam teks sejarah. Ya, tadi jelas ya. Ya, saya baca dari awal itu, ya dia tidak memiliki nilai negatif, ya. Malah di situ punya nilai sosial, ya. Ya, ketika dia melihat Borobudur itu ditimbun oleh material, maka mereka bersama-sama untuk membersihkan dan memulihkan tentang Candi Borobudur sehingga menjadi kebanggaan dunia sampai saat sekarang ini, ya. Ya, oke. Ada lagi yang lain untuk menanyakan tentang hal itu, ya? Ya, saya beri kesempatan satu kelompok lagi, ya. Silakan. Ya. Setelah kelompok ini, ya bisa kita simpulkan, ya, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya berasal dari kelompok D, ingin mengajukan pertanyaan terhadap kelompok C, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung pada novel sejarah Candi Borobudur. Adapun pertanyaan yang saya akan tanyakan yaitu tentang apa pesan moral yang terkandung pada novel sejarah Candi Borobudur. Ya, apa pesan moral yang terkandung dalam, ya, langsung diperhatikan, ya. Satu jam 3 menit. 1 jam 3 menit. Oh, sebelum aku 10. Bisa pakai. Ya, silakan diujikan, ya. Ya, pesan apa tadi? Ya, pesan moral yang terkandung dalam teks, ya, Borobudur, ya. Pesan moral itu yang bisa kita jadikan inspirasi, ya. Ya, apa yang terkandung di dalam itu. Berarti baru 1 jam. Masih 26 lagi.
perbaikan ajaran agama pada masa penjajahan dinasti Sri Lanka antara tahun 750 sampai 882 untuk mendirikan Candi Borobudur secara bertahap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaannya kelompok D? Iya. Mungkin ada tambahan. Ya. Apa yang dibacakan tadi jawabannya pesan moral? Ya jelas. Ya kita harus hargai ya. Ya, warisan budaya yang telah dibangun oleh ya nenek moyang kita ya. Ya, yang dijadikan sebagai monumen ya, terbesar di dunia ya. Ya mungkin langsung dari kelompok. Ya tadi kan struktur bantuan struktur ya. Ya empat lagi ya. Ya dengan memanfaatkan waktu ya. Mungkin kelompok B langsung berdiri ya. Ya. Ya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang novel sejarah tentang menuju konflik dan punca konflik. Menuju konflik yaitu peningkatan perhatikan kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi bertambahnya kelompok. Sedangkan punca konflik yaitu bagian ini disebut sebagai bagian klimaks. Ya lanjut dibaca. Apa ya Pak? Jadi terjemahannya. Puncak konflik dengan apa? Menuju konflik. Ya. Ya di yang kelompok B itu mengasihkan ya menuju konflik dan puncak konflik. Ya. Ya. Dalam cuplikan Borobudur itu di bagian mana ya? Di bagian mana? Menuju konfliknya, kemudian puncak masalahnya di bagian mana pada paragraf keberapa? Ya silakan ditanggapi kelompok lain. Ya nanti dijawab oleh kelompok D ya. Ya silakan mengajukan pertanyaan ya. Ya setelah menuju konflik puncak konflik tinggal penyelesaian dan koordinat. Ya saya persilakan pada kelompok untuk bertanya pada kelompok D ya. Ya, saya persilakan kelompok D ya. Bertanya ya. Dengan suaranya yang bagus ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok B. Pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu apa penyebab terjadinya maksud saya jelaskan dan buktikan struktur menuju konflik dan puncak konflik. Jelaskan konflik dan puncak konflik. Sekian dan terima kasih. Ya, pertanyaan dari kelompok D itu menyuruh kelompok D untuk menjelaskan pengertian menuju konflik atau rising action, kemudian dengan puncak konflik atau turning point ya. Ya, dengan pembuktian cuplikan pada cerita teks sejarah Borobudur. Ya. Silakan dirundingkan kelompok D. Ya, nanti dibacakan cuplikannya. Sebutkan saja paragrafnya ya, paragraf keberapa. Paling yang dibaca hanya 2 kalimat atau ya 1 kalimat ya. Ya, dengan suara yang jelas, bagus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
memakan waktu selama 8 tahun sampai dengan selesai, dan saat ini Borobudur adalah salah satu keajaiban dan harta Indonesia dan dunia yang berharga. Sedangkan cuplikan puncak konflik adalah Candi Borobudur dibangun selama 75 tahun di bawah pimpinan arsitek Gunadarma dengan 60.000 meter kubik bangunan vulkanik dari Sungai Elo dan Progo yang terletak sekitar 2 km sebelah timur candi. Saat ini sistem metrik belum dikenal dan satuan banding yang digunakan untuk bangunan Candi Borobudur adalah tala yang dihitung dengan cara meratakan ibu jari dan jari tengah atau mengukur panjang rambut dari dahi hingga dasar rambut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok D ya. Ya, dengan pengertian paragrafnya jelas dibacakan tadi. Ya, bagaimana kelompok D bisa dipahami? Bisa? Ya, lanjut, masih ada 2 lagi ya. Ya, yaitu penyelesaian dan koda dalam teks struktur cerita sejarah. Ya, saya persilakan. Ya, dari kelompok D ya. Ya, silakan disimak kelompok A, B, C, D ya. Ya, jangan ya usahakan kamu aktif ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Eksplorasi Borobudur secara besar-besaran kemudian dimulai dari tahun 1495 sampai 1910 dengan bantuan dari UNESCO restoran untuk menyelamatkan Borobudur dilaksanakan dari bulan Agustus 1911 sampai tahun 1993 dan dispesial kuat meskipun selama 10 abad dan pemaparan tentang ya penyelesaian atau evaluasi dan kodanya. Saya menyimak tadi dibacakan dengan cuplikan ya, cerita. Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak dipahami di bagian penyelesaian dan koda. Ya, saya persilakan mungkin dari kelompok lain untuk menanggapi, menanyakan hal itu, ya, atau bisa menjawab juga bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok D. Pertanyaannya yaitu, coba dipaparkan penyelesaian atau evaluasi dan koda, serta buktikan cuplikannya. Ya, dibacakan dengan cuplikannya itu dengan namun terlalu terburu-buru ya. Hanya pada cerita teks sejarah itu terdapat di paragraf ke-10 atau paragraf ke-11. Ya. Saya persilakan ya untuk diperjelas jawabannya atas pertanyaan dari kelompok A. Ya, mungkin dari laki-laki juga bisa menjawab. Ya. Ya, mungkin langsung ditanggapi oleh kelompok D ya. Ya. Ya, kelompok D. Ya, silakan dibaca. Beri kesempatan 3 menit lagi. Ya, silakan dibaca. Terlihat sampai terlihat terus kemudian kurangnya. Ya, langsung berdiri kelompok D ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok D. Kelompok A. Coba dipaparkan penyelesaian atau evaluasi dan koda serta buktikannya. Jawabannya yaitu penyelesaian itu bisa dijelaskan sebagai akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Kemudian koda bagian ini dapat dijelaskan berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Adapun cuplikan dari penyelesaian atau evaluasi yaitu proyek restorasi Borobudur secara besar-besaran kemudian dimulai dari tahun 1905 sampai tahun 1910 dengan bantuan UNESCO. Restorasi kedua untuk menyelamatkan Borobudur dilaksanakan dari bulan Agustus 1913 sampai tahun 1983. Candi ini tetap kuat meskipun selama 10 abad pasca keonaran. Adapun konflik dan koda yaitu monumen ini adalah tempat suci dan tempat berziarah kaum Buddha. Tingkat 10 candi melambangkan 3 divisi sistem kosmik agama Buddha. Ketika Anda memulai perjalanan mereka melewati dasar candi untuk menuju ke atas, mereka akan melewati 3 tingkatan dari kosmologis yang tingkatnya merupakan tiruan dari alam semesta yang menuntut ajaran Buddha terdiri atas 3 bagian besar yaitu 1. Tempat satu atau dunia keinginan, 2. Tempat satu atau dunia berbentuk, dan 3. Tempat satu atau dunia berbentuk. Sekian dari jawaban saya. Ya, terima kasih dari kelompok A telah membacakan bukti cuplikan cerita tentang koda, kemudian tentang penyelesaian masalah dalam sejarah ya. Ya. Bagaimana semuanya bisa dipahami apa yang dibacakan tadi? Alhamdulillah ya. Baik, saya kira untuk penjelasan tentang struktur nilai yang sudah kami bahas secara keseluruhan, kemudian baik cuplikannya, kemudian kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari cerita struktur sejarah. Mungkin dari siswa atau dari kelompok A bisa memberikan sebuah kesimpulan dari pembahasan materi dari kelompok. Ya, bisa disimpulkan, ya bisa dibacakan saja ya tentang kesimpulan
struktur dan nilai-nilai teks cerita sejarah yang terkandung di dalamnya ya. Ya, mungkin saya persilakan dari kelompok A untuk membacakan tentang kesimpulan yang telah dirangkum ya, yang telah disimak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan struktur Candi Borobudur yang terdiri dari orientasi, pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik, resolusi serta koda. Yang terdiri dari paragraf yang telah ditentukan seperti orientasi yang berada pada paragraf 1 sampai 3, pengungkapan peristiwa yang berada pada paragraf 4, menuju konflik yang berada pada paragraf 9, puncak konflik yang berada pada paragraf 10, dan resolusi yang terdiri dari paragraf 11 dan 12, serta koda yang berada pada paragraf 17 atau berada pada akhir cerita. Adapun nilai-nilai dalam cerita novel sejarah tentang Candi Borobudur yaitu nilai agama, budaya, sosial, moral, dan nilai estetis. Serta cuplikannya yaitu 1640 panel relief dan 504 stupa. Tetapi sebenarnya masih ada 160 panel yang sengaja ditimbul di bagian paling bawah. Monumen ini menjadi tempat suci dan tempat berziarah kaum Buddha. Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan UNESCO bekerjasama mengembalikan keunggulan Borobudur, dan sejak pertengahan abad 19 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat berziarah dan menjadi sejarah paling penting dalam perkembangan peradaban manusia. Perlu kita ketahui bahwa Candi Borobudur dihiasi dengan ukiran-ukiran batu pada reliefnya, yang mewakili dari kehidupan dari agama Buddha. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk yang ya, terima kasih ya banyak-banyaknya pada kelompok A telah menyimpulkan dengan lengkap ya, tanpa dibaca teksnya, dibaca dengan sempurna, lengkap. Ya, olehnya itu saya sampaikan kepada semua siswa ya, untuk mempelajarinya lebih lanjut di rumah, karena ini baru kita bahas tentang sejarah Borobudur, masih banyak sejarah-sejarah yang lain. Ya, jadi tidak semua novel sejarah atau sejarah itu mengandung semua struktur yang ada ya. Ya, tidak semuanya. Jadi ada yang kurang dari struktur maupun nilai ya, tergantung penceritaan tersebut ya. Ya. Kemudian Anda sudah menyelesaikan tugas yang saya berikan ya? Sudah semua ya? Bisa dikumpulkan ya lewat ketua kelompoknya ya? Ya, lewat ketua kelompoknya. Ya, jangan lupa tulis namanya ya, apa yang dikerjakan. Ya, jangan lupa tulis namanya. Ya, langsung bawa. Ya, bawa. Ya.
C ya, ulangan. Ya, terima kasih. Ya, kamu sudah menyelesaikan tugasnya tentang menganalisis atau menentukan struktur maupun nilai ya. Ya. Kemudian di kegiatan terakhir itu ya kamu saya berikan tugas ya. Ya. Untuk menentukan struktur, perhatikan di bukunya ya. Ya, ini untuk Borobudur sudah kamu kerjakan. Ya, di bukunya itu ada kamu untuk kerjakan di rumah menentukan struktur teks cerita sejarah tentang Pangeran Diponegoro ya. Ya, Pangeran Diponegoro. Ya, itu kamu kerjakan di rumah, nanti pertemuan berikutnya kamu bisa kumpul ya. Jadi sebagai tugas individu, ya menentukan strukturnya, kemudian menentukan nilainya ya. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang kebahasaan struktur teks sejarah ya. Karena ini yang dibahas itu hanya dua, ya strukturnya dan nilai. Masih ada satu kebahasaan belum dibahas. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kebahasaan struktur teks sejarah ya. Ya. Ya, sebagai penutup ya. Kamu di rumah nanti pelajari ulang ya materi-materi yang telah saya berikan, ya dibaca kembali ya, baik itu referensi melalui buku yang saya berikan maupun referensi melalui sumbernya internet ya. Ya tetap kamu belajar, karena belajar itu ya tidak ada batasnya ya, di rumah maupun di mana saja ya. Jangan hanya belajar beranggapan ketika di pendidikan formal ya. Ya, ketika ada guru, ketika ada teman, ya belajar itu sendiri bisa. Ya, referensi sekarang tidak kita lagi susah, baik kita akses melalui HP, buku, tapi yang paling gampang itu kita akses melalui internet atau melalui Google ya. Ya, mungkin itu saja yang pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.